Imam Syafi'i itu, beliau itu makamnya di Mesir. Beliau itu Imam Syafi'i itu kalau sudah apa bahasanya lagi ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i itu duduk paling belakang. Imam Malik itu menjelaskan 12 permasalahan dalam bidang hadis. Semua muridnya diam, jelaskan. Semua muridnya catat. Tapi Imam Syafi'i berbeda. Imam Syafi'i itu terlahir dari keluarga yatim dan miskin. Bahkan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya saja tidak mampu untuk membiayai sekolahnya Imam Syafi'i. Saking tidak mampunya beliau. Imam Syafi'i itu saking miskinnya, saking gak punya uang. Kalau yang lain nuntut ilmu bisa beli kertas, bisa beli tinta untuk menulis daripada ilmu yang diambil dari guru. Tetapi Al-Imam Syafi'i, beliau itu menulis dari tulang-tulang onta. Dari tulang-tulang dipahat oleh Imam Syafi'i, ditulis. Sampai semua kendi-kendi atau tong-tong yang ada di rumahnya itu penuh dengan isinya tulang daripada tulisan Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i ngaji di hadapan Imam Malik. Ini pertemuan pertama di antara guru dan murid. Duduk paling belakang. Karena ini di depannya murid-murid senior semuanya. Ngaji semua, tulis. Imam Malik melihat sekilas Imam Syafi'i. Berdecak kagum. Ini aneh anak ini. Kenapa bisa aneh? Imam Syafi'i menulis keterangan Imam Malik di telapak tangannya. Enggak pakai pena, enggak pakai tinta. Pakai jari telunjuk ditulis di telapak tangannya. Yang lain nulisnya pakai pulpen, pakai tinta. Zaman dulu enggak ada pulpen, pakai tinta, pakai bulu iya. Kemudian pakai kertas. Itu zaman dulu. Imam Syafi'i enggak, pakai telunjuk ditulis di telapak tangan. Setelah pengajian selesai, belajar pun usai, dipanggil. Ta'al ya waladi. Kemari wahai anakku. Namamu siapa? Namaku Muhammad. Kamu dari mana? Ditanya satu-satu. Ayahnya, nasabnya siapa? Kemudian aku heran sama kamu. Tadi ketika aku memberikan pengajaran ataupun aku menjelaskan ilmu dalam bidang hadis, 2 permasalahan dalam bidang hadis, aku dapati semua muridku mencatat dengan pena dan kertas. Tapi aku melihat engkau mencatat dengan telunjukmu dan juga telapak tanganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa seperti itu? Mana bisa pelajaran akan melekat? Apa kata Imam Syafi'i? Wahai guru, bolehkah aku mengulang 12 penjelasan hadismu dan aku akan membacakan tanpa sedikit pun kekurangan? Kata Imam Syafi'i. Dibacakan dengan detail. Apa kata Imam Malik? Besok kamu kesini lagi. Ketika sampai kebesokan harinya, kata Imam Malik, kalau kau ingin belajar kepadaku, aku beri kitabku Muwatta dalam bidang hadis. Jangan kau kembali lagi kecuali engkau faham dengan isi kandungan kitab ini. Selang beberapa hari, enggak sampai mingguan, beberapa hari, kembali lagi Imam Syafi'i. Ada apa wahai Muhammad Asy-Syafi'i? Aku berikan kitab kepadamu, sudahkah engkau baca? Wahai guru, bukan hanya dibaca, kuletakkan di otakku. Muwatta. Imam Syafi'i itu. Semoga kita dapat keberkahan dari ilmu beliau.